pagi Bapak Ibu semua. Pagi. Perkenalkan, saya Bu Linda Agus yang Meningsih. Saya calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 1. Di sini saya akan memaparkan ini profil saya. Kita lihat foto sama Andri dulu. Masihnya Mas Andri. Kita boleh kasih hasilnya. Saya budaya positif. Sebelum kita masuk ke apa itu budaya positif, saya akan memberikan pertanyaan romantik. Di sini saya akan meminta jawaban dari Bapak Ibu tentang pernyataan yang saya tulis. Yang pertama, itu hukuman dapat mendisiplinkan anak. Itu setuju atau enggak? Tidak setuju. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Jadi ada yang setuju, ada yang tidak. Terus yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti menulis tidak akan mengulangi perbuatan atau membersihkan halaman sekolah dapat mendisiplinkan anak. Jadi setuju atau tidak? Setuju. Yang ketiga, memberi pembacaan atau reward dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Alasannya apa guys? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang setuju, alasannya apa? Yang tidak setuju apa? Yang setuju, tidak setuju. Yang setuju, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Itu hukuman yang setuju. Yang tidak setuju, ada nggak tadi? Hukuman yang tidak setuju, Bu. Jadi anak itu merasa takut dan menjadi disiplin itu karena takut seperti itu. Bukan karena dari hati. Jadi seperti terpaksa gitu ya. Terpaksa. Terus yang ketiga, memberi penghargaan atau reward dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Itu tadi ada yang mengatakan setuju. Nah, setujunya dihargai, yang saya akan berlomba-lomba untuk meningkatkan prestasi gitu ya. Nah, ini topik dalam eksplorasi konsep. Nanti kita akan bahas 6. Nah, topik yang pertama disiplin positif dan belajar kerja digital dan kembali oleh motivasi, hukuman, pembacaan dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia seksualitas. Yang kelima, restitusi 5 fungsi kontrol. Yang keenam, restitusi pendidikan dan restitusi. Nah, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih itu disiplin? Ini contohnya, misalkan di sini ya ada dua orang sahabat. Saya gambarkan ini seperti kepalan tangan. Nah, di dalam kepalan tangan ini ada sesuatu atau ada benda yang sangat jenengan impikan dari kecil, dan itu sangat berharga banget. Tiba-tiba teman Anda itu meminta Anda membuka kepalan tangan. Kira-kira apakah yang akan Anda lakukan? Apakah akan dibuka begitu aja atau akan jenengan tutup terus seperti ini? Alasannya apa? Kenapa kok ditutup terus? Karena berharga. Karena berharga. Maksudnya berharga gimana ya? Nah, karena itu juga dari kecil. Nah, jadi gini, paradigmanya kepalan tangan di sini dalam kepalan kita ini ada sebuah harapan, ada sebuah benda, ada sebuah impian kita dari kecil, ya kan? Begitu ada orang yang menginginkan, tapi kita nggak rela. Contoh adalah, misalkan yang kita sudah mencintai benda itu, sudah menyayangi, tiba-tiba ada orang lain yang ingin merebutnya, pasti kita akan sekuat tenaga untuk mempertahankan.
bayangan ya, bayangan itu berarti kita nggak bisa memegang ya. Nah, ilusi kontrol itu yang pertama ilusi guru mengontrol murid. Contohnya yang bagaimana? Kira-kira bagaimana? Itulah bayangan guru mengontrol murid. Berarti di situ kita sebagai guru itu harus bisa mengendalikan murid kita sendiri. Ya, apapun yang terjadi pada murid kita harus bisa mengondisikan, mengontrol seperti itu guys, supaya murid yang kita kontrol tadi tidak lepas begitu saja. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Membuat orang merasa bersalah itu maksudnya seperti ini. Ada seorang murid, dia melakukan kesalahan, tapi dia nggak akan begitu saja mengakui kesalahannya, benar apa enggak. Itu kita sebagai guru harus bisa mengkomunikasikan pada murid supaya murid itu mau mengakui kesalahannya. Caranya bagaimana? Kita tuntun seperti belajar dewasa, karena belajar dewasa kita mengatakan bahwa guru itu sebenarnya menuntun. Ya, jadi guru itu sebenarnya menuntun itu dalam arti banyak sekali. Jadi kita membimbing, kita mendidik, kita memotivasi, dan menurut belajar dewasa juga mendidik itu menuntun siswa atau murid itu dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak bisa menjadi bisa. Makanya ketika kita mendapat murid yang bagaimanapun kondisinya, dari tingkatan manapun, kita harus bisa memanage murid itu sendiri supaya menjadi yang lebih baik dari yang sebelumnya. Nah, untuk membuat murid mengakui kesalahannya, itu kita misalnya membuat merasa bersalah. Jadi kita tuntun pelan-pelan, akhirnya dia akan mengakui kesalahannya karena dia merasa dirinya memang bersalah. Itulah membuat rasa bersalah. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan itu seperti motivasi, seperti bimbingan. Jadi kita kuatkan murid kita ketika dia merasa down. Sehingga penguatan positif yang diberikan oleh seorang guru itu insya Allah akan bermanfaat bagi murid itu sendiri. Caranya bagaimana? Ya kita harus dengan sabar menuntun murid tersebut. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita sebagai guru, kita berhak untuk memaksa murid berubah menjadi lebih baik. Tetapi memaksanya itu juga harus menggunakan aturan. Tidak ada kita paksa seperti itu. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Maka stimulus respon. Jadi ada dua realitas kebutuhan kita sama, tapi di realitas kebutuhan kita berbeda. Memang setiap anak itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Makanya ketika kita terjun di kelas, kita akan menemui bermacam-macam karakter murid karena memang dari berbagai kalangan. Tinggal kita sebagai guru harus pandai-pandai mengelolanya. Untuk yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Teori kontrolnya, stimulus responnya kira-kira bagaimana? Bisa belajar lagi. Kalau yang teori kontrol itu sudah mengarah pada fokusnya. Kalau untuk yang stimulus respon itu sifatnya global. Kira-kira stimulus responnya bagaimana? Kalau teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus responnya kira-kira apa? Tidak semua perilaku memiliki tujuan. Kata-kata semua itu bisa kita gantikan dengan satu. Jadi perilaku memiliki tujuan yang berbeda. Ya, tapi tidak semua. Terus yang ketiga, hanya ada yang bisa mengontrol diri
tapi bisa memahami pandangan orang lain. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Saya contohnya harus menang. Ya, contohnya model berpikir menang. Ya, contohnya menang atau kalah. Berarti contohnya menang. Gak mungkin nanti sambil kalah. Ini sisi positif menurut William James itu yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, benar atau enggak? Ya kan, yang bisa mengontrol diri kita itu kan hanya kita sendiri. Karena kita mau berubah menjadi baik atau menjadi buruk itu yang tahu kita sendiri. Orang lain tidak bisa. Katakanlah dulu waktu kita masih kecil, kita dikasih tahu A, B, C, D, E, itu nggak bakal mempan karena memang itu keinginan kita sendiri. Makanya ketika kita bertemu dengan murid yang seperti itu, kita memang harus belajar ke kita ya. Apakah kita juga mau dikontrol sama orang lain, tapi juga tidak menginginkan hal itu. Makna disiplin di sini belajar kontrol diri dengan menggali potensi agar mencapai tujuan mulia, tapi yang menjadi sesuatu yang diinginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, nilai-nilai itu nilai apa? Nilai itu akan nilai kebajikan. Nilai kebajikan kira-kira nilai kebajikan? Nilai kebajikan itu nilai-nilai yang baik ya. Contohnya jujur, tanggung jawab, mandiri, menghargai. Nah, itu nilai kebajikan dan masih banyak lagi. Semua perilaku memiliki tujuan. Jika teori motivasi itu ada dua, motivasi eksternal dan motivasi internal. Yang eksternal itu untuk menghindari hukuman. Nah, seperti tadi kita berangkat lebih awal, ya, atau umpamakan kita sebagai murid, kita berangkat lebih awal, atau kita masuk kelas lebih cepat daripada kita nanti kena hukuman. Berarti itu karena kita untuk menghindari hukuman. Itu motivasi dari eksternal. Jadi karena ada hukuman, maka seorang murid itu akan berangkat lebih awal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Nah, tadi misalkan seorang guru mengatakan, kalau kamu nanti bisa datang tepat waktu, maka kamu nanti akan mendapat nilai positif. Nah, itu dia berharap mendapatkan imbalan. Jadi mereka berlomba-lomba berangkat lebih awal. Sedangkan yang dari motivasi internal itu untuk menghargai diri sendiri. Jadi ketika seorang murid atau kita sebagai guru, kita berangkat lebih awal, berangkat sesuai dengan waktunya. Nah, itu sebenarnya kita untuk menghargai diri kita sendiri, yaitu disiplin tepat waktu. Meskipun yang namanya kondisi itu nggak bisa kita harapkan sesuai dengan keinginan. Model berpikir menang, kolaborasi dari Konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ada 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama itu sebagai penghukum. Yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah. Yang tiga sebagai teman. Yang empat sebagai pemantau. 5 sebagai manajer. Nah, kira-kira panjenengan itu kan semuanya calon guru ya, calon guru dan bapak guru. Kira-kira posisi kita yang paling tepat sebagai apa? 1 sampai 5. Nah, yang paling tepat itu kita sebagai manajer. Karena kita harus bisa memanage murid kita sendiri. Berbagai karakter murid kita itu harus bisa kita manage sesuai dengan karakter murid masing-masing. Kalau kita sebagai penghukum, itu contohnya misalkan ada murid terlambat mengumpulkan tugas. Dan murid terlambat mengumpulkan tugas. Terus kita kasih panitia. Saya nggak akan mau terima karena kamu sudah terlambat. Atau misalkan karena dia terlambat mengumpulkan tugas, langsung kita hukum. Sekarang kamu bikin tulis lagi sampai 10 lembar. Kira-kira itu termasuk hukuman atau termasuk penghargaan ya? Hukuman ya. Dan kita tahu kalau murid semakin sering dikasih hukuman, apa yang akan terjadi? Apa itu perintah atau apa lagi? Betul, akan mengabaikan.
Yang kedua, murid itu pasti dia akan merasa jenuh juga dengan guru. Ya kan, jadinya apa? Di dalam hati dia merasakan tidak nyaman. Padahal yang namanya pembelajaran itu kita harus memberikan kenyamanan pada murid. Membuat murid mengakui kesalahannya. Yang ketiga, kita sebagai teman, guru sebagai teman itu ketika murid itu mendapatkan masalah, kita harus bisa bertindak sebagai teman. Caranya bagaimana? Ya kita dengan cara sharing-sharing dengan murid. Jadi murid nanti akan lebih nyaman dengan kita dalam hal bercerita apapun. Itu sebagai teman dan kita kasih motivasi ke murid tersebut. Yang kelima, sebagai pemantau. Sebagai pemantau itu jadi ketika kita sudah mengakui kesalahannya dan kita sudah melakukan langkah-langkah untuk memberi kenyamanan pada murid, maka kita harus pantau kegiatan murid tersebut. Yang kelima itu sebagai manajer. Sebagai manajer, arti ya, memang guru itu lebih tepatnya sebagai manajer karena kita harus bisa mengelola murid. Entah dia dari kalangan mana, kita harus bisa mengatasi murid yang tersebut. Jadi di sini kita sebagai manajer, murid sebagai subjeknya ya. Memang sebagai objeknya. Nah, dari 5 posisi kontrol untuk mengatasi murid yang bermasalah, kita bisa menggunakan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Jadi segitiga restitusi itu semacam penyelesaian masalah tanpa memberikan hukuman. Jadi itu namanya restitusi. Di situ solusi yang paling baik. Nah, di segitiga restitusi itu yang pertama kita menstabilkan identitas. Jadi kita ketika ada murid yang melakukan kesalahan, kita stabilkan dulu identitasnya, kita tenangkan muridnya dulu. Nggak harus kita langsung mengatakan atau kita cek, kamu itu salah itu nggak boleh. Jadi kita tenangkan muridnya dulu. Caranya bagaimana? Kita bisa mengatakan dulu kita sebagai bapak ibu guru nggak pernah melakukan kesalahan seperti yang kamu lakukan. Jadi kita tenangkan dulu. Habis itu baru kita validasi kebutuhan. Nah, kebutuhan dia apa? Nah, disitulah kita validasi kebutuhan. Kita akan mengarahkan murid untuk mengakui kesalahannya. Jadi membuat merasa bersalah. Jadi ketika bapak ibu mengatakan dulu bapak ibu dulu juga pernah melakukan kesalahan itu. Tetapi ada kata tetapinya, tapi itu nanti akan munculkan rasa bersalah. Yang ketiga kita menanyakan keyakinan. Keyakinan itu apa? Keyakinan itu keyakinan kelas yang sudah dibuat atau disepakati bersama antara guru dan murid. Jadi sebelum kita melakukan pembelajaran atau awal-awal di pembelajaran kita lakukan kesepakatan atau buat keyakinan kelas. Jadi keyakinan itu dibuat bersama-sama antara guru dan murid. Karena itu yang membuat yang murid, yang melakukan murid, maka nanti yang akan melaksanakan konsekuensinya itu juga murid. Di situ guru akan di situ kita akan melihat bahwa guru ada perannya juga, tapi guru bukan sebagai penghukum. Kalau murid ada kesalahan, maka dia sendiri yang akan melaksanakan konsekuensinya. Kenapa? Karena dia sudah membuat keyakinan kelas. Jadi ketika murid itu sudah mengakui kesalahannya, baru kita kembalikan ke keyakinan kelas, menanyakan keyakinan. Kemarin kita sudah membuat keyakinan yang disepakati bersama. Berarti di situ kamu sudah melakukan kesalahan. Nah, konsekuensinya apa? Disitulah nanti akhirnya murid akan merasa, oh ternyata saya ada masalah, tapi saya tidak dihukum, tapi saya dituntut untuk menyelesaikan masalah itu secara baik dan itu bisa membuat nyaman si murid. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Jadi manusia itu
memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama itu bertahan hidup, yang kedua menguasai, ketiga kasih sayang dan rasa diterima, yang keempat kesenangan, dan yang kelima kebebasan. Seorang murid itu juga memiliki 5 kebutuhan dasar. Jadi dia bertahan hidup. Bertahan hidup maksudnya dia bertahan di pembelajarannya, di dalam kelasnya. Yang kedua penguasaan. Dia juga yang namanya manusia normal ya, itu pasti memiliki rasa ingin menguasai, benar apa enggak? Ya, pasti itu ada. Yang ketiga memiliki kasih sayang dan rasa diterima. Setiap orang itu memiliki kasih sayang dan juga ingin diterima oleh lingkungan belajarnya. Itu sudah normal ya, wajar ya. Yang keempat, seorang ini juga memiliki kesenangan. Jadi makanya di kurikulum merdeka ini pembelajaran itu memang harus menyenangkan, karena memang mereka memiliki kebutuhan dasar kesenangan, ada kebebasan. Nah, kebebasan dalam hal ini bukan berarti belajarnya terus bebas-bebasnya tidak. Bebas di sini juga ada aturannya, tetapi mereka lebih bebas untuk mengeksplorasi kreativitas dari dalam dirinya, hingga siswa itu memiliki bisa mengeluarkan pendapat apa yang ada dalam dirinya. Istilahnya pembelajaran itu harus berpihak pada murid, sudah tidak ke teacher center lagi. Ini disiplin. Menurut bahasa Latin, disiplin itu artinya belajar. Sedangkan dari Sokrates dan Plato, disiplin diri itu dapat menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Benar apa enggak? Karena sekarang kata disiplin itu sudah berubah. Yang tadinya disiplin itu sebenarnya kan belajar dari yang tidak baik menjadi baik, gitu kan? Tapi sekarang kata-kata disiplin itu sekarang konotasinya sudah berubah. Contohnya harus datang tepat waktu, ya kan? Nah itu sekarang sudah sebagai kata-kata disiplin. Kalau datangnya molor, pasti akan dikatakan kamu itu tidak disiplin, gitu kan? Nah maka sebenarnya disiplin itu bukan yang gitu kan? Disiplin itu sebenarnya bisa memberikan kenyamanan, tapi yang sekarang dirasakan disiplin itu menjadi sebuah hal yang tidak nyaman. Ini istilahnya bagian tadi yang sudah disebutkan ya. Ada judul dan lain sebagainya. Nilai perhatikan menurut Desa juga seperti dalam P5 ya, dalam P5 itu ada beriman, bertakwa pada terima Isa, beragama mulia, mandiri, dengan kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Itu nilai-nilai yang diharapkan. Jadi di kurikulum merdeka ini siswa diharapkan memiliki 6 elemen dalam P5, profil pelajar Pancasila. Dan dari P5 ini sebenarnya sudah mengandung nilai-nilai kebajikan, maka berkebinekaan global. Berkebinekaan global di sini bisa diartikan bahwa dalam suatu lingkungan sekolah itu terdiri dari berbagai karakter, berbagai tingkatan, berbagai kalangan, berbagai agama, berbagai suku. Nah di situ kita harus bagaimana menjadikan anak-anak itu merasa satu dalam perbedaan yang macam-macam. Terus di sini juga dituntut untuk gotong royong. Gotong royong itu kerjasama bisa diterapkan dalam pembentukan kelompok-kelompok diskusi di kelas. Itu kita akan lihat kalau kita bikinnya kelompoknya besar, tidak akan terlihat siswa mana yang bekerja dan siswa mana yang tidak bekerja. Kita kelompoknya kita ubah lagi menjadi kecil. Pasti nanti akan kelihatan mana anak yang bisa bekerja sama dan mana anak yang tidak bisa bekerja sama. Dari kerjasama tadi itu akan menimbulkan kreatif anak masing-masing. Ini teori motivasi hukuman dan pembacaan serta restitusi. Jadi teori motivasi ada eksternal dan ada internal. Yang eksternal nanti yang berupa hukuman, ketidaknyamanan. Nanti ya kita berangkat sekolah lebih awal karena kita menghindari hukuman. Kita mengerjakan tugas tepat waktu karena kita juga menghindari hukuman.
dibuat menjadi lebih soft lagi ya. Jadi tinggal dari terapan dari hukuman itu sendiri. Jadi supaya anak itu merasa nyaman dengan hukuman, itu seorang guru bisa melakukan dengan cara-cara yang lebih halus lagi. Contohnya bagaimana ya? Misalkan ada anak yang menggunakan tugas terlambat, supaya anak itu tidak menganggap itu sebagai hal yang tidak nyaman. Kondisi anak itu Bapak Ibu guru, jadi itu membuat rasa yang pasti di sini sebisa mungkin kita untuk menghindari murid agar jangan sampai dia merasa lelah. Yang kedua itu murid melakukan sesuatu karena untuk mendapatkan imbalan. Jadi karena dia mengharapkan supaya mendapat nilai tersebut dan mendapat reward dalam bentuk lain, sehingga dia harus melakukan hal tersebut. Yang ketiga itu untuk menghargai diri sendiri ya, tapi ya kita harus datang tepat waktu karena dengan menghargai seperti itu berarti kita sudah menghargai diri sendiri. Ini ketika menurut biasa diwawancara hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga dapat membuat memerintah diri sendiri. Itu maksudnya bagaimana? Ketika itu tidak hanya terlepas dari perintah. Kita sudah dikatakan mereka apabila kita sudah tidak diperintah lagi, begitu kan? Tapi kita harus bisa memerintah diri sendiri. Maksudnya bagaimana? Kita menghindari perintah, tapi kita harus memerintah diri sendiri. Maka ada lingkungan. Artinya jadi ini, kita kan tidak mau diperintah, tapi kita bisa memerintah diri sendiri, yaitu mulai dari diri sendiri. Salah satu mulai dari diri sendiri. Tapi dalam teori motor ya, hanya diri kita sendiri yang bisa mengatur kita sendiri, gitu kan? Jadi kita mau datang tepat waktu itu kan karena kita sendiri yang mengaturnya. Nggak mungkin orang lain bisa mengatur dalam bentuknya. Tapi kita nggak mau. Jadi kita harus tahu dengan datang tepat waktu ternyata manfaatnya banyak sekali. Apa yang pertama kita bisa ngobrol dulu atau mengerjakan tugas yang lain. Itu sebenarnya memerintah diri sendiri. Ini tadi dihukum oleh penghargaan. Dihukum oleh penghargaan itu maksudnya gini, anak kalau dia berhasil menjawab pertanyaan, kita kasih tambahan nilai. Tapi itu pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya baik atau enggak? Pengaruh jangka pendeknya baik dan jangka panjang baik atau enggak? Kita ketika ada anak yang berhasil menjawab pertanyaan yang kita berikan, kita selalu memberi nilai yang lebih. Pengaruhnya baik atau tidak? Tidak. Kenapa? Pasti akan melakukan sesuatu dengan penghadapan imbalan. Jadi jika nanti dampaknya jika ada masalah lain yang kemudian berbeda dan tidak berbeda, maka misalkan jadi memang seperti itu ya. Terkadang ketika kita memberikan reward kepada murid itu imbasnya terkadang negatif. Tapi kalau misalkan murid itu ternyata dia melakukan sama dengan pembelajaran lain, itu bisa. Tapi terkadang murid memang dia pasti akan melakukan itu karena memang ada sesuatu. Ya, ada sesuatu, jadi dia selalu beranggapan saya harus menjawab karena saya mendapat nilai sekian. Dengan guru yang A atau guru yang B tidak pernah mendapat itu, maka dia akan merasa malah nggak dapat plus. Itu mengaruh jangka panjangnya. Nah, penghargaan itu sebenarnya menghukum apa?
siswa itu sendiri, dan seperti tadi yang dikatakan Pak Alia tadi, memang murid kalau semakin diberi penghargaan pasti dia fungsinya. Kalau nanti guru ini tidak memberi, maka dia akan berbeda kelakuannya. Penghargaan mengurangi ketepatan. Maksudnya mengurangi ketepatan itu bagaimana? Misalkan kita di kelas, kita kasih soal 3/3, terus belum kita kasih waktu, silakan jawab dalam waktu 3 menit. Kalau ada yang bisa, jangan maju. Karena kalau anak yang dia memang ambis, ya mereka ambis, pengen mendapatkan nilai yang lebih, pasti dia akan menjawab cepat-cepatan. Sehingga kadang jawaban itu salah. Pernah mengalami seperti itu, karena dia memang penghargaan itu mengurangi ketepatan. Terus penghargaan itu sebenarnya juga tidak efektif. Tidak efektif karena anak-anak itu pasti akan berlomba-lomba untuk mendapatkan hal yang tersebut, sehingga dia kadang tidak memikirkan teman yang lain, karena dia selalu memikirkan diri sendiri. Yang terakhir, penghargaan itu merusak hubungan. Hubungan siapa? Hubungan pertemanan. Karena gini, ketika dia mengharapkan dapat nilai lebih dan guru akan memberikan penghargaan, maka anak itu akan berusaha bagaimana dia selalu number one. Maka ketika ada teman sebelahnya tanya, ini bagaimana caranya, dia pasti tidak akan memberi tahu. Ini juga bisa menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan juga mengurangi motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu dari dalam diri dia sendiri, karena sebenarnya dari diri sendiri dia sudah mau berhenti, tapi karena ada motivasi eksternal tadi, ada penghargaan, makanya dia akan berlomba-lomba untuk mendapatkan penghargaan itu sendiri. Motivasi intrinsiknya karena dia penghargaan itu kan sudah tidak. Bentuk apresiasi itu bisa kita berikan secara khusus, ya, bisa kita berikan secara khusus. Yang kedua, pengakuan secara pribadi. Yang ketiga, pengakuan pada semua murid. Yang keempat, pengakuan secara konsisten. Yang kelima, fokus pada proses. Jadi sebuah pengakuan itu bisa kita berikan hubungan secara khusus. Contoh misalkan ada seorang ayah dia melakukan kesalahan, kita bisa dukung anak itu secara khusus, karena nggak mungkin kita lakukan dengan anak seperti kamu seperti ini nggak bisa. Memang kita harus pelan-pelan supaya anak itu bisa menyadari kesalahannya dan tidak akan mengulangi lagi. Itu semuanya memang memerlukan sebuah proses. Ini contohnya, kalimat pembukanya bisa kita bilang, kemarin saya perhatikan kamu tidak memperhatikan guru saat mengajar. Kemarin waktu saya mengajar, kamu kok kayaknya kurang semangat untuk memperhatikan pelajaran saya. Di situ apa? Nilai kebaikannya di situ, rasa empati guru kepada murid itu ternyata sangat besar. Jadi ya kita sebagai guru berhaklah menegur murid seperti itu. Terus situasinya berarti kita menolong murid, bisa murid baru, bisa murid yang lama yang baru. Ini contoh-contoh kalimat apresiasi kebaikan. Jadi bagian dari jujur, tanggung jawab, empati, kemudian dan masih banyak lagi. Ini ya, tindakan guru, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang diberikan kepada orang yang melakukan kesalahan. Konsekuensi itu hal yang dilakukan apabila kita melakukan kesalahan dan kita menyadari kesalahan itu, maka kita harus melakukan apa yang kita langgar tadi. Itu konsekuensi. Kira-kira mencatat 100 kali dalam buku, karena saya tidak akan terlambat lagi, karena saya tidak akan
berbeda. Yang kelima itu karena dia sudah melanggar aturan. Yang keenam juga karena dia terlambat. Itu sudah konsekuensi. Konsekuensi itu dibuat karena memang ada keyakinan tadi. Ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu menyakitkan yang harus terjadi. Konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Membuat anak sakit untuk jangka waktu lama. Benar nggak hukuman itu membuat anak sakit? Ya kan? Sakitnya mungkin nggak terlihat ya, karena sakitnya tidak dari sakit hati, gitu kan? Pasti ada, karena anak itu pasti dalam memori anak akan marah. Guru itu galak terhadap saya. Galaknya gimana? Karena dia sudah ngasih hukuman ke saya. Pasti memori anak itu akan merekam lebih lama lagi. Tapi kalau konsekuensi itu hanya memberi rasa tidak nyaman dalam jangka pendek. Kenapa? Saat itu juga anak itu langsung mengerjakan. Hukuman itu sifatnya paksaan dan anak itu memang membenci kedisiplinan. Tapi kalau konsekuensi anak menghargai disiplin karena dia sudah melakukan semacam keyakinan kelas atau perjanjian kelas, dan konsekuensi itu berupa stimulus atau tanggapan. Saya baca sendiri ini. Yang terakhir, hukuman itu bisa menyebabkan rasa bersalah, dipermalukan, dan anak itu merasa tidak dihargai. Apalagi kita memberikan hukuman anak itu di depan orang banyak, pasti anak itu akan semakin merasa rendah diri dan dia akan merasa tersakiti. Tapi kalau konsekuensi itu dia akan diartikan rasa tidak nyaman hanya sementara, karena itu sifatnya tidak lama. Ini identitas disiplin dan identitas hukuman. Restitusi tadi menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi restitusi ini bisa digunakan dalam membantu menyelesaikan permasalahan dari murid, atau kita memberikan solusi yang baik pada murid supaya murid itu mau menyadari kesalahannya dan dia akan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Itu restitusi. Itu memberikan kenyamanan pada murid karena murid merasa dia ternyata ada yang menyayangi dia, memperhatikan dia. Itu unsur restitusi. Kemudian ciri-ciri restitusi. Pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi ya kita bisa menggunakan validasi kebutuhan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, menuntut melihat ke dalam diri sendiri. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar mendasari tindakan. Itu validasi juga. Fokus pada karakter dan bukan tindakan. Fokus pada solusi. Memberikan murid yang bersalah pada kelompoknya itu keyakinan kelas. Jadi dari kita stabilan kita beri kenyamanan. Kita beri kenyamanan pada siswa itu, kita beri kemenangan, baru kita arahkan ke pembuat rasa bersalah. Jadi kita buat murid itu merasa bersalah dan dia mau mengakui kesalahannya. Dan yang terakhir, kita bisa membalikan murid itu pada pribadi awalnya. Karena memang seorang murid itu dia memiliki kodrat alam sendiri-sendiri. Jadi tidak ada seorang anak itu yang sebenarnya nakal. Anak itu sebenarnya semuanya baik. Ya, hanya di perjalanannya ada karena lingkungannya mungkin dia bisa berubah menjadi tidak baik. Itu tugas kita sebagai seorang guru, bagaimana merubah anak yang tidak baik menjadi baik. Kita bisa menggunakan restitusi. Nah, ini dari restitusi kita bisa membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu bisa kita buat dengan kesepakatan antara guru dan murid. Kita buat memang keyakinan kelas ini mengadopsi dari peraturan yang sudah ada. Dan dalam pembuatan keyakinan kelas kita tidak dianjurkan menggunakan kalimat negatif. Jadi kalimatnya positif, kalimat negatif apa? Dilarang, tidak boleh, itu tidak boleh kita gunakan. Jadi contohnya ya, dilarang membuang sampah
kalimat positifnya, ya, buang sampah pada tempatnya. Jadi tidak boleh ada kata dilarang, kata tidak itu tidak boleh. Nah, ini contohnya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan jalur bila mengendarai kendaraan roda 2? Atau kenapa kita harus memiliki SIM ketika kita mau mengendarai kendaraan roda 2 atau roda 4? Kenapa itu? Karena untuk apa? Kita punya SIM untuk apa? Aturan kan itu, ya kan, untuk keselamatan juga, ya enggak? Kita pakai helm juga untuk keselamatan. Terus yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Itu untuk apa? Keselamatan, terus untuk kesehatan. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus jaga tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Agar selesai tepat waktu. Terus agar bisa mengikuti pelatihan dengan kondisi. Bukan paksaan ya? Bukan ya? Kalau paksaan berarti kan kita takut ya. Ya sebenarnya kita bisa yang ketiga itu ya. Kita mengapa memiliki peraturan jalan tepat waktu supaya kita bisa menyerap ilmunya itu lebih baik, itu kan. Kita kalau kita terlambat pasti kita tanya-tanya teman tadi apa. Tapi saya ada juga sering terlambat. Nah ini jadi ada lingkaran ya. Yang paling kecil peraturan kelas. Jadi dari peraturan kelas itu bisa mengadopsi dari peraturan kelas. Kita bisa membuat keyakinan kelas. Kita buat keyakinan kelas. Jadi enak kalau kita sudah bikin keyakinan kelas. Itu jalan itu enak. Guru juga akan disalahkan. Karena apa? Murid sudah membuat keyakinan kelas itu sendiri. Sudahkah membuat keyakinan kelas? Itu sudah dibuat ya keyakinan kelas. Jadi jenengan enak kalau pas ngajar. Ketika murid melakukan kesalahan, konsekuensinya apa? Ya sudah dia bisa menjalankan sendiri. Dan itu harus dijalankan. Dari keyakinan kelas itu nanti akan membentuk sebuah lingkungan positif. Dan dari lingkungan positif itu bisa menjadi budaya positif. Seperti di SMA Negeri 1 kita sudah mempunyai budaya positif. Yang pertama apa? Murid ketika datang di gerbang, bapak ibu guru sudah menyambutnya di gerbang. Pada saling nggak ya murid? Ya tadi. Nah, mungkin karena efek pandemi dulu ya. Pandemi dulu kan nggak saling. Nah, yang kemarin kita lakukan itu ada bersih-bersih. Itu termasuk budaya positif. Terus ada Jumat sehat juga, makan bersama, itu juga termasuk budaya positif. Ini untuk keyakinan kelas kita bisa menggunakan tabel Y atau tabel T. Nah di tabel T ini yang tampak itu seperti apa, yang tidak tampak seperti apa. Contohnya tampak. Jadi antara kita guru sebagai guru kita bisa membuat tabel T ini dengan murid. Contoh untuk yang tampak, guru datang tepat waktu. Yang tidak tampak, guru terlambat datang. Terus kita bisa untuk yang hormat. Untuk yang hormat kira-kira contohnya apa? Murid memberi salam ketika masuk kelas. Yang tidak tampak berarti boleh menggunakan murid diam saja ketika masuk kelas. Terus yang bekerja ini dalam arti bekerja sama dalam artian diskusi kelompok. Yang tampak contoh kalimatnya bagaimana? Siswa berinteraksi dalam kelompok, berkolaborasi dengan teman kelompok. Yang tidak tampak berarti siswa mengerjakan sendiri. Itu yang tidak tampak. Lanjut. Ini contohnya tadi tampak seperti datang tepat waktu. Yang tidak tampak sering hadir terlambat, menyapa teman, tidak adil pada teman dan guru. Itu menghormati. Dan yang bekerja tadi menyapa tugas tepat waktu, tugas tidak diberikan ataupun menyimak dengan
tadi ya kerjasama itu ya, kolaborasi dengan teman yang tidak dapat itu mengerjakan sendiri-sendiri. Lanjut. Ini. Nah, ini ada peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, keyakinan kelasnya. Kita bisa membuat keyakinan kelas. Tadi kan saya bilang dalam membuat keyakinan kelas jangan menggunakan kalimat negatif. Di situ jenengan bisa melihat ada berapa kalimat negatif. Ada berapa? Ada 4 ya. Dilarang mengganggu orang lain, dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, dan jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan kelasnya atau jaminan sosialnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu berarti termasuk apa? Disiplin atau tanggung jawab atau jujur? Tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Harusnya kalimatnya nah, ketika baiklah pada orang lain. Itu nanti saya keyakinan. Itu kira-kira nilai bagiannya apa? Menghargai, menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin, apalagi tanggung jawab ya enggak? Dilarang melakukan kekerasan. Harusnya melakukan konsen. Melakukan konsen. Itu berarti apa? Kebagian empati. Dalam menggunakan narkoba. Nilai kebagiannya apa itu? Tapi kesehatan, keselamatan juga loh, itu kan yang wanita namanya, ya kan? Narkoba enak lah. Kegiatan dulu giliran. Itu berarti antri. Nilai kebagiannya badan, badan. Terus disiplin ya, gunakan masker. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ya, itu untuk keselamatan. Kalau jalan kelasnya sempit gitu ya. Nanti kalau jatuh, nanti kalau ternyata tahu rasa gitu, nggak boleh ya. Sudah tahu rasa tidak boleh ya. Lanjut. Ini tadi ya, keselamatan, keamanan. Gunakan masker, kesehatan. Kemudian dasar manusia tadi kita sudah bahas ada 5 kebutuhan. Ini ada 5 kebutuhan manusia. Yang pertama tadi bertahan hidup ya, bertahan hidup yang harus ditengah, bertahan hidup. Yang kedua penguasaan. Yang ketiga kasih sayang dan rasa diterima. Yang keempat kesenangan. Yang kelima kebebasan. Benar nggak manusia itu memang memiliki 5 dasar itu? Apakah Anda sudah merasakan bertahan hidup? Ya. Buktinya apa bertahan hidup? Tapi sekarang hidup gitu ya. Jadi bertahan hidup. Nah, kita bisa bertahan hidup itu dengan cara kalau untuk kita manusia dewasa dengan cara bekerja kita memenuhi makan dan sehari-hari. Penguasaan manusia itu pasti memiliki rasa ingin menguasai, benar kan? Ya, itu Anda sendiri yang tahu ya menguasai hal apa, sebenarnya yang tahu. Kasih sayang dan rasa diterima itu pasti. Murid pun juga ingin mendapatkan kasih sayang dan diterima dalam lingkungan sekolahnya, enggak hanya sama temannya, tapi juga sama gurunya. Jadi kalau ada murid yang mungkin ibu guru biasanya dia pakai manja, sebenarnya dia memang lagi membutuhkan rasa kasihnya, dia membutuhkan perhatian. Murid itu juga memiliki kesenangan. Hanya ketika kita mengajar, bahkan murid itu merasa senang terhadap diri kita. Kalau murid itu senang dan nyaman, pasti kita bisa dikatakan sebagai guru yang dirindukan. Contohnya dirindukan kalau kita nggak datang ke kelas, pasti kita ditanyain, "Bu ini kemana? Pak ini kemana?" Itulah yang
kebebasan dan kita tidak mau merasa terikat. Benar nggak? Itu ya Mas ya, nggak mau terikat ya. Saya sudah nggak mau terikat. Lanjut. Nah, posisi kontrol, lanjut. Tadi ada 5 sebagai pemukul, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Tetapi kita sebagai guru itu yang paling tepat itu sebagai manajer. Kenapa kalau sebagai manajer paling tepat? Saya katakan karena sebagai manajer itu kita bisa memanage segala sesuatu yang terjadi pada murid dan juga pada diri kita sendiri. Di situ ketika kita melakukan manage terhadap murid, kita bisa menggunakan segitiga restitusi. Lanjut. Ini pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu bisa membuat orang itu merasa bersalah. Jadi ketika kita sedang melakukan pendekatan pada anak yang mengalami masalah, kita bisa gunakan kalimat-kalimat tersebut ya. Jadi, ayo lakukan demi ibu dan bapak. Itu berarti kita sebagai teman. Saya yakin jenengan setiap hari pasti pernah mengatakan hal-hal seperti itu, iya apa enggak? Secara tidak sadar jenengan sudah melakukan. Jadi, jenengan sudah sebagai penghukum juga, sebagai pembuat orang merasa bersalah, dan juga sebagai manajer bagi murid-murid, bahkan ada yang sebagai teman. Begitu ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan itu bisa dilanjutkan ya. Nah, jadi kita jangan sampai menghukum siswa. Lanjut. Itu jadi antara peraturan maka konsekuensi dan ya itu nanti akan ke nilai-nilai manajer dan bagaimana cara memperbaikinya. Kalau kamu tidak seperti ini, maka saya akan itu kalimat-kalimat yang bisa kita gunakan. Ini segitiga restitusi. Ini segitiga restitusi. Di sini restitusi ini yang bisa digunakan sebagai solusi yang terbaik bagi murid yang mengalami permasalahan. Jadi kita stabilkan identitasnya, kita beri kenyamanan, baru kita validasi kebutuhan. Apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh murid itu? Kenapa dia melakukan kesalahan seperti itu? Karena setiap orang melakukan kesalahan, itu pasti ada sebabnya. Gak mungkin melakukan kesalahan itu karena diri sendiri. Dia mau seperti ini enggak? Karena itu memang ada sebabnya. Yang terakhir baru kita tanyakan keyakinan. Kita kembalikan keyakinannya seperti apa kemarin di kelas, makanya bagaimana. Baru murid itu nanti akan menyadari, oh ini kesalahan saya dan saya harus seperti ini. Ini, jadi kalimat-kalimat yang bisa kita gunakan, kita gunakan identitas itu untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi dia tidak selalu merasa bersalah karena kesalahannya itu sendiri. Jadi anak itu akan tetap merasa nyaman. Itu kalimat-kalimat yang bisa Bapak Ibu guru gunakan. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna dan lain sebagainya. Lanjutkan. Sedangkan untuk validasi kebutuhan, untuk mengetahui apa sih yang membuat anak itu melakukan kesalahan, penyebab apa, kenapa dia seperti itu, Bapak Ibu guru bisa menggunakan kalimat-kalimat. Ini yang untuk menanyakan keyakinan. Jadi kita kembalikan lagi kita untuk punya dari kesalahannya dan dia mau menjadi anak yang lebih baik. Ini contoh budaya positif yang sudah dilakukan di SMA 1 ya. Itu ada kerja bakti, ada makan bersama, dan ada senam bersama. Ini lanjutkan. Hal baru apa yang membuat saya sampaikan yang mudah-mudahan ya, mudah-mudahan dengan presentasi ini Bapak Ibu guru akan mengetahui bagaimana nanti menghadapi siswa yang mengalami masalah. Jadi
tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan kekerasan. Tapi kita harus tadi ya dengan kelembutan ya. Terima kasih. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada. Saya ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu Guru. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bisa diterima dan tidak menyinggung perasaan jenengan. Saya akhiri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 mau membacakan kesepakatan. Ya. 1. Meminta izin ketika meminjam alat tulis. 2. Memperbanyak pelajaran praktek daripada pembelajaran materi. Setuju. 3. Sering melakukan pembelajaran outdoor. 4. Diperbolehkan minum setelah makan snack selama kecuali nasi ya. 5. Meminimalisir tugas. 6. Melonggarkan siswa penggunaan HP saat pembelajaran. Melonggarkan siswa dalam penggunaan HP saat pembelajaran. 7. Memperbanyak soal dalam bentuk sidik gaya. 8. Memperbanyak praktek dalam bentuk kelompok. 9. Memberi kisi-kisi sebelum ulangan yang sama persis. 10. Jika gurunya terlambat selama 15 menit, maka jam kos.